Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan channel ini. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita akan membahas panduan lengkap cara membaca output uji linearitas pada uji regresi linear sederhana. Seperti biasa, layar kita bagi dua, sebelah ini adalah panduan atau pedoman, sebelah itu adalah output yang akan kita interpretasikan. Sebelum masuk ke pembahasan di video ini, maka teman-teman semua harus nonton terlebih dahulu video uji linearitas pada uji regresi linear sederhana. Ini linknya. Jadi kalian, teman-teman semua harus nonton dulu biar nyambung, biar paham gitu ya. Ada 4 output uji linearitas pada uji regresi linear sederhana yang harus kita interpretasikan. Yang pertama tabel case processing summary, yang ini gitu ya. Yang kedua tabel report ini gitu ya. Yang ketiga tabel ANOVA ini gitu ya. Kemudian dan yang terakhir keempat adalah tabel measure of association ini ya, ini. Sekarang kita bahas satu persatu. Tabel cache processing summary. Tabel cache processing summary yang ini merupakan ringkasan data yang digunakan dalam uji linearitas antara hasil belajar dengan kebiasaan belajar. Pada tabel terlihat bahwa terdapat 30 data ini N30 itu ya, yang digunakan atau included yaitu sebesar 100% karena 30 dipakai semua berarti 100% gitu ya. Sementara itu tidak terdapat data yang dikeluarkan itu ya, yaitu 0%. Artinya seluruhnya atau 30 data responden digunakan dalam analisis uji linearitas antara kebiasaan belajar dan hasil belajar. Setelah memastikan seluruh data dapat digunakan, selanjutnya kita dapat melihat tabel ANOVA ya. Tapi sebelum ANOVA kita lihat tabel report dulu nih. Yang kedua, tabel report. Tabel ini memberikan gambaran deskriptif hubungan antara kebiasaan belajar, nih kebiasaan belajar dengan hasil belajar. Ya, kebiasaan belajar itu variabel X, hasil belajar itu variabel Y. Tabel ini bukan tabel utama untuk menentukan keputusan linearitas, gitu ya. Karena tabel utama itu nanti di bawah di tabel ANOVA. Tetapi membantu kita melihat pola hubungan kedua variabel secara deskriptif. Dari tabel tersebut terlihat bahwa semakin tinggi kebiasaan belajar, semakin tinggi pula rata-rata hasil belajarnya. Contoh, ini adalah kolom kebiasaan belajar, ini kolom hasil belajar nih, gitu ya. Hasil belajar ditaruh sini karena numpuk aja. Sebenarnya ini adalah kebiasaan belajar, ini adalah rata-rata hasil belajarnya ya. Coba perhatikan kebiasaan belajarnya 55, maka hasil belajarnya 60. Kebiasaan belajarnya itu 58 atau di contoh sini ya. Kebiasaan belajar 70, ini 70. Kemudian rata-rata hasil belajarnya 80, ini 70, ini hasil belajarnya 80. Kemudian kebiasaan belajarnya 82, kemudian hasil belajarnya 93. Intinya bahwa pola kenaikannya juga terlihat cukup konsisten. Sehingga secara deskriptif hubungan kedua variabel tampak memiliki pola linear positif. Namun, perlu diingat bahwa tabel report ini hanya memberikan gambaran deskriptif. Untuk menentukan apakah hubungan tersebut benar-benar linear secara statistik, kita akan harus melihat tabel ANOVA yang ini ya. Khususnya bagian linearity dan deviation from linearity. Oke. Selanjutnya tabel ANOVA yang ini tabel utama ya. Tabel ini merupakan tabel utama untuk menentukan apakah hubungan antara kebiasaan belajar atau variabel X dengan hasil belajar atau Y bersifat linear. Ada dua bagian yang perlu diperhatikan yaitu linearity dan deviation from linearity. Ya ini. Jadi linearity dan deviation from linearity itu ya. Sekarang perhatikan linearity, kita geser dulu biar kelihatan ya. Oke. Pada baris linearity yang ini itu ya. F hitung nih sebesar 1983,321 ini. DF, DF nih 1, DF 2-nya adalah 20 nih. Sig atau signifikansi yang ini di bawah 0,01 atau kurang dari 0,01 gitu ya.
Jika, kita lanjutkan, jika menggunakan nilai signifikansi, maka nilai signifikansinya itu kurang dari 0,01 lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulannya terdapat hubungan linier yang signifikan antara kebiasaan belajar dan hasil belajarnya. Ini kalau menggunakan nilai sig. Kemudian menggunakan perbandingan F hitung dan F tabel. Jadi F hitungnya 1983,321 itu ya. Kemudian DF-nya 1 dan 20, itu DF 1, DF 2, 20 ini gitu ya. Sehingga F tabelnya itu sebesar 4,351 gitu ya. Ini bisa dilihat di tabel distribusi F. Oke, tolong perhatiin ini tabel distribusi F-nya ya. Jadi DF1-nya adalah 1, DF2-nya 20. Jadi kita lihat DF2 dulu nih 20, ini kemudian ke samping titik temu dengan DF11 adalah 4,351 itu ya, udah ketemu nih 4,351 ya. Oke, kita gedein. Nih ya, ini 20, nih ininya 1 tuh, 1 ya. Jadi 4,351. Oke ya. Kita lanjutkan ya. Jadi F hitung 1983,321 itu ya. F tabelnya 4,351. Jadi F hitung lebih besar daripada F tabel itu ya. Maka kaidahnya jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka terdapat hubungan linear yang signifikan antara kebiasaan belajar dan hasil belajar IPS. Oke, itu untuk baris linearity. Sekarang masih tabel ANOVA ya. Baris deviation from linearity nih ya. Perhatikan pada bagian ini bagian yang sangat penting untuk menentukan apakah terdapat penyimpangan dari pola linear. F hitung, gitu ya, F hitung 0,430. F hitung mana nih? 0,430. F tabel kita cari DF 18 ini. DF 2-nya adalah 20 sama dengan tadi ya. Signa, nilai signifikansi 0,889. Jika dihitung dengan menggunakan nilai signifikansi, maka nilai sig 0,889 lebih besar dari 0,05. Ya, artinya tidak terdapat penyimpangan yang signifikan. Artinya tidak terdapat penyimpangan yang signifikan dari linearitas. Sekarang jika menggunakan perbandingan F hitung dan F tabel, itu F hitungnya tadi 2, F hitungnya 0,430, F tabelnya berapa? F tabelnya itu DF1-nya adalah 8, DF2-nya adalah 20. Kita cari nih, Oke, kita cari ya. Kita cari DF1-nya 8, DF2-nya 20. Lihat 20 baris ini titik potong dengan dari atas 8. Mana 8? Nah, ini ya. Oke, kita besarkan. Iya, ya. Oke. Ini 20 gitu ya. Ini ke atasnya 8 ya. Titik potongnya adalah 2,4471. Oke ya. Oke, jadi itu ya. F hitung itu lebih kecil daripada F tabel karena F hitungnya adalah 0,430, F tabelnya 2,447. Artinya apa? Artinya tidak terdapat penyimpangan yang signifikan dari linearitas. Kesimpulan dari baris deviation from linearity adalah terdapat hubungan linear yang signifikan antara kebiasaan belajar dan hasil belajar IPS, serta tidak terdapat penyimpangan yang signifikan dari linearitas, gitu ya. Oleh karena itu, asumsi linearitas terpenuhi, gitu ya. Kemudian, tabel keempat, output dari uji linearitas adalah measure of association nih, ya. Tabel ini menunjukkan kekuatan hubungan antara kebiasaan belajar dan hasil belajar IPS. Ada 4 ukuran yang ditampilkan. R, nih R,
R kuadrat, eta kuadrat ya, eta square ya. R sama dengan 0,994 nih. R sama dengan 0,994 menunjukkan bahwa hubungan antara kebiasaan belajar dan si belajar itu sangat kuat dan positif, gitu ya. Karena nilainya mendekati angka plus 1, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kebiasaan belajar, semakin tinggi pula hasil belajar. Catatan, R pada tabel ini sebaiknya tidak langsung disamakan dengan koefisien korelasi. Beda ya dengan korelasi persen. Meskipun ada hubungan linear sederhana, nilainya dapat sangat dekat. Oke. Yang berikutnya R kuadrat, R square sama dengan 0, mana perhatiin 0,988 ini. Artinya sekitar 98,8% variasi hasil belajar IPS dapat dijelaskan oleh hubungan linear dengan kebiasaan belajar. Sedangkan sekitar 1,2%, artinya sisa dari 100% kan dikurangi 98,8 tinggal 1,2%, berkaitan dengan faktor lain dan variasi tidak dapat dijelaskan oleh model penelitian ini. Kemudian eta 0,995 nih, eta nih, nilai eta nih ya. Nilai eta 0,995 menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara kebiasaan belajar dan hasil belajar IPS. Ketika hubungan tersebut dipandang secara umum melalui kelompok-kelompok nilai kebiasaan belajar. Kemudian ini berikutnya adalah eta square ya, square. Artinya bahwa 99% variasi hasil belajar IPS berkaitan dengan perbedaan pada kelompok kebiasaan belajar berdasarkan ukuran eta. Namun perlu diingat bahwa tabel measure of association ini bukan dasar utama untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya asumsi linearitas. Untuk keputusan uji linearitas, kita tetap mengacu pada tabel ANOVA yang tadi ya, yaitu bagian linearity dan deviation from linearity. Demikian video kali ini sudah selesai, kita bahas bersama-sama. Semoga dipahami, semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang dan dapat menyajikan konten-konten bermanfaat lainnya. Wassalam.